Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami agungkan, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Berkat limpah rahmat-Mu, pimpinan dan bimbingan-Mu. Hingga siang hari ini kami boleh hadir di gereja-Mu yang kudus Raja Damai ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kami bersyukur boleh memuji, menyembah, mengagungkan Kau. Dan kami percaya hadirat-Mu luar biasa terjadi di tempat ini. Luar biasa di dalam setiap hati kami Tuhan. Karenanya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Urapi, sucikan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Agar benar-benar layak menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Seperti Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dengan firman-Mu yang menjadi terang berkat kekuatan dalam hidupnya. Karenanya kami sepakat Bapa, apabila ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman di tempat ini. Mencuri kemuliaan Allah di tempat ini. Mencuri sarana, suasana dan prasarana kami. Kami bersahati menolaknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Masa sih kedua agak lemes. Shalom. Wah, terutama yang muda. Shalom. Wah, luar biasa. Kita akan belajar sesi yang kedua ini, kita akan belajar dari firman Tuhan, riwayat seorang raja yang benar-benar diberkati Tuhan. Kira-kira raja siapa itu? Kita akan buka dari kitab Mazmur, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dari kitab Mazmur. Pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan sendiri, saudara dengar baik-baik, karena ayat demi ayat ini merupakan satu kronologis gitu ya. Mazmur Daud, itu kalau kita lihat di Alkitab itu perikopnya itu nyanyian pagi menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah, amin. Kalau kita lihat 9 ayat ini, ada ayat 1, 2, 3 selah, 4, 5 selah, dan seterusnya selah. Selah di sini itu kata dosen saya, ini pembacaan Mazmur, kitab Mazmur dalam aslinya itu ditilawatkan, dinyanyikan gitu loh. Dan selah ini tanda berhenti, kemudian diiringi musik masuk bagian yang lain. Jadi selah di sini ini bukan atau bukan. Pengertiannya begitu. Kalau kita lihat kitab Mazmur ini bicara tentang siapa?
Ini Mazmur siapa? Yang keras jawabnya saya sudah loh. Mazmur Daud. Daud itu tahu siapa Daud? Loh kita mesti tahu satu bacaan itu, satu omongan itu bobotnya tergantung siapa yang ngomong gitu loh. Lah Mazmur ini siapa yang ngomong? Daud. Daud itu siapa? Raja. Daud menuliskan Mazmur ini ketika sudah menjadi raja. Hampir boleh dibilang semua Mazmur Daud itu ditulis ketika dia menjadi raja. Ya, kita tahu dalam riwayatnya Daud menjadi raja ini karena penetapan Allah secara langsung. Jadi bukan melalui pilpres, bukan. Melalui kampanye, tidak pakai kampanye Daud ini. Daud ini ditetapkan menjadi raja pengganti Saul oleh ketetapan Allah sendiri. Allah menyuruh Samuel ceritanya datang kepada seorang bernama siapa? Isai, bapaknya Daud, supaya memilih raja pengganti Saul. Kemudian Isai datang kepada, Samuel datang kepada Isai, tertanya anak-anakmu mana karena Tuhan mencari raja pengganti Saul. Otomatis oleh Isai, karena memilih raja, ditunjukkanlah orang-orang yang bertubuh militer, orang-orang yang mumpuni. Eliab, Syama, Abinadab, koko-kokonya Daud. Terus Samuel ngomong, loh bukan ini. Bukan ini, loh. Terus apa nek gitu? Loh, apa sudah habis anakmu? Oh enggak, ada satu. Masih mengembalakan kambing domba. Tapi gak ngawaki loh Mas wonge. Cilik meringkil. Loh, saya coba panggil. Kita ndak akan pergi sebelum dia datang. Maka dipanggillah itu Daud. Alkitab mencatat Daud ini orangnya matanya indah, parasnya elok. Betul? Nanti baca dari riwayatnya Daud, saya tak cerita aja. Daud ini tidak ngawai untuk sebagai seorang militer. Israel waktu itu kan dalam keadaan perang. Daud ini imut-imut. Tahu imut-imut? Wajahnya, matanya indah, parasnya elok, itu dicatat di Alkitab. Jadi wajahnya itu kalau istilah sekarang itu unyu-unyu gitu loh. Imut-imut gitu loh. Kalau model saya ini kan amit-amit gitu loh. Kalau Daud ini imut-imut jadi gak ngawai gitu loh. Terus tuh Samuel ini ngomong kalau orang itu melihat apa yang nampak, perawaannya dan sebagainya, tapi Tuhan melihat hati. Jadi bagi Tuhan, wajah unyu-unyu, imut-imut, amit-amit itu bukan ukuran. Amin. Saya percaya jemaat Raja Damai biar imut-imut tetap pilihan Tuhan. Gitu loh. Tetap diberkati Tuhan karena jemaat yang setia, jemaat yang cerdas, walaupun unyu-unyu, imut-imut tetap diberkati Tuhan. Gambarannya kayak gitu. Ya. Dipilihlah itu Daud. Alkitab juga mencatat sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu Samuel pergi ke Rama, ada catatan itu di Alkitab. Berarti ketika Daud dipilih menjadi raja, dia itu penuh dengan urapan Roh Kudus. Pertanyaan saya, Daud bisa dosa enggak? Kapan? Daud dosa itu kapan? Loh, ketika dia melihat Batseba mandi, tahu ya riwayatnya, kapan-kapan dibahas. Loh, lihat perempuan cantik mandi, waduh ruwet ini. Wong ndak mandi aja ruwet, apalagi mandi. Daud yang penuh Roh Kudus itu bisa jatuh dalam dosa. Jadi kita ini diajarkan oleh Alkitab untuk waspada. Kita percaya setiap jemaat Raja Damai penuh urapan Roh Kudus. Tapi tetap harus berjaga dan waspada. Karena
persoalan, masalah itu tetap datang setiap saat. Lah lihat sekarang ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi. Ini Daud menuliskan Mazmur ini ketika Daud mau dibunuh oleh Absalom anaknya. Saya percaya jemaat di sini tidak ngalami lah kayak gini. Masa ada anak mau membunuh orang tuanya? Ada yang ngalami gitu? Saya yakin pasti tidak ada. Tapi persoalan lain pasti ada, betul tidak? Mungkin bukan persoalan keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin lain-lainnya pasti ada. Lah Daud ini, makanya ayat yang pertama ngomong, betapa banyaknya lawanku, termasuk Absalom. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi Daud ini benar-benar terpojok, terpuruk dalam bahaya gitu loh. Lihat pengakuannya ini. Bukan dia ngomong, aku ini hebat, enggak, betapa banyak. Keluhannya Daud ini. Tapi bagusnya dia ini mengeluh kepada Tuhan. Amin. Saudara kalau kena masalah, mengeluh kepada siapa? Jawab yang keras, mengeluh kepada siapa? Betul. Pilihlah mengeluh kepada, menangislah di hadapan Tuhan. Kalau menangis di hadapan manusia, malah dinyek. Apa dinyek itu Pak? Apa bahasa Indonesianya? Ya saya ini maaf ya bahasa Indonesia kurang lancar karena lama di luar negeri. Ya pokoknya Daud ini dipandang remeh gitu loh. Lihat ini betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat berikutnya tambah serem. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya Daud ini sudah dipandang sial. Wes gak mungkin ketulungan. Iki tahun apa ini? Ular kayu. Iya toh. Wes siomo apa babi yo gak cocok panganane ular. Itu lak gaduk ekologi. Babi ambek ular lah nek aku iso gepuk ya apa ular marani gepuk ngono. Kemarin ini peringatan apa sing dibagi coklat namanya apa Pak? Oh ya Valentine do angel aku nek bahasa Inggris sedo angel. Lama di luar negeri itu apa? Sebelum Valentine itu kan cap gomek. Saya ditanyai teman saya relasi. Loh Kosun, pendeta itu oleh makan lontong cap gomek. Saya tanya balik, bayar apa dikei? Loh nek bayar regane piro, nek larang gak oleh bos. Haram. Loh nek dikei oleh. Loh kok ya lucu loh. Pendeta dihubungno cap gomek, macam-macam dihubungno ular kayu. Wes terserah lah. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Apapun masalahmu, bagaimanapun keadaanmu, Yesus pasti menolong. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang lemah pasti dikuatkan. Apa saja yang kau perbuat berhasil dalam nama Yesus. Tapi lihat dulu keluhannya Daud itu. Ketika lari dari Absalom anaknya. Ada anak model kayak Absalom itu amit-amit ya. Saya punya tetangga, ini cerita sebentar. Anaknya masih muda. Bandelnya sama papanya ketika papanya masih hidup. Kalau diomongnya metiti. Apa metiti bahasa Indonesia ini apa ya? Terus pokoknya melawan gitu loh. Wes kurang ajar lah sama orang tuanya. Aduh, mau nyentak sama papanya. Aku sering nasihati kon itu sama papamu sing hormat apa. Oh papaku iku kuno. Waduh, kon modern. Wong modelmu celana 10.000 telu modern. Satu kali papanya mati. Ini mati beneran. Waduh, oleh nangis. Nangisnya anak yang bandel ini loh. Waduh, nangis. Waktu mau dikubur, papanya ini mau dikubur itu loh.
Wah, dia berontak. Aku minta dikubur bareng papa. Waduh. Sama keluarganya dipegangi. Aduh, lu enggak. Ayo, minta dikubur. Aduh, aku jengkel ndelok arek iki. Waktu papanya hidup bandel, waktu mati mau dikubur. Berontak. Wis tak parani. Cik. Jungkakno pisan, Cik. Kuburan aku sing tanggung. Kuburan engko nek wani dikubur, kepingin nek gak mentas engko. Alah munafik lah. Saudara, kalau sayang papa, sayang mama, sekaranglah waktunya. Yang masih punya papa, punya mama, pulang ke rumah, cium papa mamamu. Kalau ada salah minta maaf, pompong masih ada waktu. Amin. Kalau perlu belikan coklat, kasih sama papamu biar diabetesnya tambah tinggi. Ya, coba lihat. Keluarnya Daud ini, masalahnya Daud ini. Cuma bagusnya Pak Daud ini mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan. Amin. Lihat ayat berikutnya, ayat keempat. Nah, lihat ini, imannya Daud. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai itu apa? Bahasa Inggrisnya shield itu loh. Ya, tameng, betul. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud memuji-muji Tuhan, menyerahkan masalahnya di kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan, bukan bosku perisaiku, bukan Pak RT perisaiku, bukan, tapi engkaulah Tuhan. Amin. Belajar dari Daud ini. Ya, kalau engkau menghadapi masalah mungkin saat ini, tapi saya percaya jemaat di sini pasti ditolong Tuhan. Kalau seandainya ada menangis di hadapan Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Berserah, berharap, melekat erat kepada Yesus. Lihat ayat berikutnya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Apa lanjutannya? Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Artinya Tuhan yang kita sembah dalam Yesus itu Tuhan yang menjawab doa. Amin. Karena itu kalau berdoa jangan putus asa. Jangan baru doa 1-2 kali gak dijawab, gak doa-doaan. Gak nang gereja-gerejaan. Saya beritahu jangan nang gereja-gerejaan. Gereja sing bener gitu loh. Percayalah firman ini. Tuhan itu Allah yang menjawab doa. Amin. Lihat, dengan nyaring. Apa pengertiannya? Perkataan nyaring itu bukan diartikan harfiah bengok-bengok di tengah kampung. Nanti tonggomu sing metu, bukan Tuhan. Dengan nyaring, dengan sepenuh hati, dengan segala kepasrahan. Dengan hati yang paling tulus bercerita kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong, nanti saya beri kesaksian. Saya benar-benar mengalami luar biasa. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan pasti menjawab engkau dari gunungnya yang kudus. Saudara kalau berdoa itu dengan suara nyaring enggak? Apa asal-asalan? Tuhan, sampean tolong ya kena enggak ya gak apa-apa wis. Berikan aku sak welase Tuhan lho. Sampean iki ngemis sama doa. Kalau doa itu yang mantap ya Tuhan. Tolong aku Tuhan, berkati aku perang, engkaulah perisai aku Tuhan. Engkaulah segalanya bagiku, engkaulah harapanku. Puji-puji dia karena dia itu pasti menjawab engkau dari gunungnya yang kudus. Imani baik-baik, 1 kali. Nah ini saya kesaksian ini. Mohon izin Mbak. Saya mengalami ini Daud dikepung sama musuh-musuhnya, kan gitu ceritanya. Saya dikepung sama Korak. Sama ceritanya. Saya pelayanan dengan teman-teman 11 orang naik mobil L300 dari gereja kami sekolah Alkitab di Jalan Arjuna pergi ke Tandas sana, Candi Lontar, Candi Lempung, pokok terpencil sana, daerah Tandas sana. Bapak kepala dosen itu ngomong sama saya, Pak Sun, kamu mesti ikut pelayanan karena kita ini akan mencari pengkhotbah. Nanti mulai di
Dimasukkan kurikulum gitu loh. Mesti khotbah sana, khotbah sini untuk melatih. Karena kita percaya semua itu karena urapan Roh Kudus, tapi juga karena latihan. Betul apa betul? Loh kalau kita diam-diam, apa kata Roh Kudus? Loh kalau Roh Kudus ya apa katamu? Kalau kamu enak-enakan Roh Kudus disuruh apa? Roh Kudus pasti mengurapi, tapi engkau harus aktif. Kayak singer-singer tadi, aku yakin mereka ini pasti latihan. Nggak mungkin diam-diam tahu-tahu, nggak mungkin. Mereka diurapi Roh Kudus pasti, tapi juga latihan. Kata Pak dosen, kepala dosen, ikut aja Pak Sun. Kamu nanti mulai dididik jadi pengkhotbah. Nanti 1 hari kamu bisa khotbah katanya. Ya wis lah, tak pikir timbang nganggur gitu loh. Ikut saya dengan ibu-ibu. Kami berangkat 11 orang. 5 bapak-bapak, 6 ibu-ibu. Bukan cewek-cewek loh. Ibu-ibu. Tua STW gitu wis. Tahu STW? Tahu STW? Apa STW? Apa? Ya tapi STW dalam Tuhan itu STW AT. Setengah tua tapi atos. Semangat, energik gitu loh. Bukan STW GB, gembuk kabelan. Enggak, ini ibu-ibu dalam Tuhan walaupun setengah tua. Semangatnya, imannya luar biasa. Berangkat kami. Waktu berangkat itu gerimis-gerimis. Musim hujan ya kayak gini nih situasinya. Sampai di pelayanan hujan lebat. Wih luar biasa lebatnya. Sampai selesai pelayanan tetap hujan. Saya ngomong Pak pendeta itu, kepala dosen itu. Bos, Pak lebih baik diterombol aja Pak. Ini nek nunggu banyure banjir ndak karuan. Tambah ndak bisa pulang. Betul, betul. Itu. Saya sarankan Pak, masuk tol Banyurip. Nanti terus kita keluar dari Perak, muter aja Pak. Nanti lewat jalan-jalan besar aja, jangan jalan bobolan Pak. Keamanannya ini sudah malam juga banjir. Betul, betul. Pendeta ini betul-betul tak iki pinter, bloon apa kudus, bingung. Betul, kami pangkat masuk tol Banyurip ceritanya ini. Masuk, saya tanya, Bapak tahu lewat Perak? Tahu katanya, wah hebat pendeta ini. Man who knew too much itu mungkin. Orang yang tahu segalanya. Ketika lagi enak-enak, dia nyetir-nyetir hujan. Tahu-tahu keluar, bayar tol keluar. Kecelep, loh. Mogok, gerak, loh. Saya tolak-tolak, loh. Ini bukan Perak Pak, ini Dupak ini. Keliru. Iya aku bingung Pak Sun. Waduh bingungnya apa, wis kadung kecelep. Hujan, kebanjiran. Sudah tidak bisa apa-apa. Mau apa terusan? Tiba-tiba Tuhan itu baik ya. Dikirimkan korak-korak. Loh dengar saya ngomong Tuhan baik, nanti tak buktikan kebaikan Tuhan. Korak itu banyak, tidak 1, 10 kali ada. Dikepung mobil ini. Digebrak-gebrak. Duwe entekno kabeh entekno. Waduh, kita tolak-tolak ya apa ini? Mobilnya mogok wis. Tidak tahulah pokoknya. Saya tanya, dalam suasana begitu itu sukacita apa takut? Loh anak Tuhan masa takut? Tidak ngomong ini dadaku, mana dadamu, apa gitu. Loh jangan ngomong fair aja loh. Semua takut termasuk saya. Waduh ya apa ini? Mau apa sudah mogok gitu dikepung, digebrok-gebrok. Buka gitu entekno sauten kabeh. Waduh. Duh aku ngelamun-ngelamun mau jok melok pelayanan rek. Ya jujur lagi, ada sono kepala dosen nanti ngajak-ngajak, ngelamun-ngelamun aku. Sudah mau apa? Sudah kata orang Inggris, kue sera-sera, whatever will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Sudah mau apa? Tiba-tiba yang nyopir ini, pendeta ini, dibuka jendelanya. Esek-esek, loh, aduh, mati wis habis. Loh, kalau enggak dibuka lama-lama pecah katanya. Jadi pilihannya sulit dibuka. Esek-esek terus ngomong. Tak kasih uang, tapi jangan rebutan ya. Loh,
Aku kaget korak gak oleh rebutan ya apa sih? Wong pendeta ono sing rebutan bukan di sini, Mak, jauh di sana. Loh, wah, ketika dibuka itu salah satu korak itu kepalanya masuk gini. Lihat-lihat, aduh serem waktu itu. Kalau aku ingat peristiwa itu, masih wajahnya korak itu masih terbayang aku. Yang paling dekat dengan jendela ini saya gitu loh. Loh, dia lihat gini, saya lihat dia gini. Jadi tuk gini. Hah? Saat itulah seumur hidup saya berhadapan langsung dengan korak. Kata orang Inggris, face to face. Bukan lip to lip, bukan face to face. Dia lihat saya lihat dia, tak perhatikan. Loh, mirip jemaatnya Raja Damai kawan. Itu Pak. Loh, mirip. Loh, saya enggak ngomong jemaatnya Raja Damai, mirip. Loh, mirip itu berarti bukan gitu loh. Kata orang, saya ini mirip Pak SBY. Loh, tapi kan berarti bukan loh. Mirip. Loh, tak lihat. Loh, mirip jemaatnya Raja Damai. Dia lihat gini, Tuhan itu baik. Dia melihat teman kami dua di depan itu loh. Pak pendeta yang nyetir, teman-teman. Satu bawa gitar, satu bawa setumpuk Alkitab karena habis pelayanan. Percaya, korak itu ngomong begini. Oh, waktu itu belum dibuka kacanya sih, saya cerita agak kelewatan. Ibu-ibu tuh nangis semua. Tapi dalam tangisan itu dia menyebut dua kata. Yesus tolong. Yesus tolong, Yesus tolong gitu. Ibu-ibu itu ngomong gitu. Yesus tolong gitu. Wanita Kristen ini luar biasa memang. Dalam suasana yang begitu mencekam. Mereka ingat siapa? Ya ingat Yesus. Selain Yesus ingat perhiasannya. Terbukti mulai diprotoli. Cincinnya mulai dilepas, gelangi. Kalungnya Pak Sun, bukano kalungku. Pak bukai. Terus mohon maaf ditaruh sini. Tempat yang aman bagi ibu-ibu. Loh, saya lihat mereka pengamanan. Saya juga mikir, wah dompetku bawa uang arisan aku rek. Wah aku entek, aku juga ikut tak tarik dompetku. Yesus tak masukkan sini. Loh ini benar, saya enggak bikin-bikin, saya cerita. Benar. Karena tempat paling aman bagi saya di sini. Perkara diobok-obok, diurus lagi. Sudah Yesus, ya itu baru. Ketika sudah pengamanan dibuka ini sama pendeta tadi ceritanya. Dia lihat gini. Lihat teman kami bawa Alkitab. Dia ini tanya gini. Korak ini loh. Tanya saya gini. Loh Pak ini habis pelayanan tak? Loh kaget aku. Loh korak kau ngerti pelayanan? Aku nyaut iya Mas. Pelayanan di mana Pak? Oh di sini. Gereja sini saya cerita gitu. Itu ibadahnya. Loh ngerti ibadah barang. Aku berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat ditodong wong Kristen rek. Nek enggak masa ngerti deh. Saya bilang iya Mas gini. Terus dia tanya lagi, Bapak ini mau kemana? Gitu. Oh saya mau ke Jalan Arjuna Mas, gereja itu. Lewat mana Bapak ini? Ini terus, Pak terus nanti belok kanan kan Pasar Turi, belok kanan Jalan Semarang Mas. Terus langsung Arjuna toh. Oh jangan Pak. Loh apa Mas? Jangan lewat sana. Banjirnya tambah dalam dan banyak koraknya. Loh kaget tahu sih ngomongin malaikat pasti wis. Loh wong korak kau ngomong banyak korak nih. Loh sampai ini laponan nih sih. Loh saya bingung. Loh terus saya lewat mana ini Mas? Gini Pak. Ini loh. Ya ini saya starteran sih. Pendeta ini tak dudul. Ayo starteran ngono. Di starter gak kena. Oh masih basah Pak. Nanti kalau sudah kering, gini tak dorongnya ke jembatan itu ada agak tinggi gini. Jembatan itu kering. Nanti kalau itu sudah kena di starter, Bapak putar balik masuk jalan kecil. Itu tidak seberapa banjir, cuma becek-becek. Jalan Asem Rowo. Saya orang Surabaya asli. Lahir di Surabaya, cuma besar di luar negeri gitu loh. Jadi saya tidak tahu Asem Rowo itu. Oh gitu Mas, iya jangan terus loh Pak, banyak koraknya loh. Oh iya Mas gitu.
Kita didorong, dipanggilkan teman-temannya. Weh, ayo, kene, ojo ganggu iki lho ya. Iki rombongan gereja. Iya Mas, tolong Mas aja iki Mas. Arek-arek nyicil sepeda motor gak lunas-lunas Mas. Ojo iki Mas, ndolek liyane ae. Ojo iki wis gak selamat nek sampean ganggu iki. Didorong, enak juga banjir didorong. Saya tanya, ada korak dorong terus ndak minta uang itu ada apa ndak? Loh saya ini lo ngalami, didorong sampai di yang kering tadi agak tinggi gini. Terus wis tinggal, iki rombongan gereja wis. Ndolek liyane ya Mas, liyane ae. Ojo iki Mas gereja wis nyecil kok. Itu udah ditinggal, terus tater sama pendeta. Brang kena. Duh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo Pak nang budal aku wedi Pak ngono. Reng. Saya takut apaan? Koraknya nanti berubah pikiran. Ayo dientekno ae wah. Duit arisanku iki lho, aku ini lho yang di sini aku ndak enak semua gitu loh. Sudah kena panjeran Pak, gasnya panjeran. Di orang gitu. Ah, wis ini Pak ya. Ini loh kayak belok putar balik Pak ya. Iya Mas, iya. Masuk itu asam rawa ya. Nanti itu bisa tidar wis pokoknya aman, di situ aman. Wis gak ono korake ndak sepiro banjir. Aduh. Pertanyaan saya. Siapa yang mampu merubah korak menjadi penunjuk jalan? Siapa? Jawab yang keras siapa? Coba, korak dirubah menjadi penunjuk jalan. Lo ono tak korak gak sida njaluk duwe. Lo saya sampai ndak enak semua wong kadung di sini. Ndik moro tak pindah disaut. Kan wis biar ya aku miring gini ae duduknya. Lo coba ta. Dia ndak minta uang sama sekali ndak minta. Malah omong-omongan kayak bersahabat gitu. Anu gini ya Mas gini. Oh iya gitu. Udah lewat. Tuh. Selamat Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat akhirnya selamatlah kami sampai di gereja. Nah, Pak pendeta itu kadang-kadang sok banget ya. Mau sampai di gereja, turun semua, turun. Walah, jok bengok-bengok Mas. Sampai mau nduk kono pucet ngono pada ambek aku. Sudah sampai di gereja Pak pendeta ini loh megang kemudi. Ayo turun semua, turun. Wah koyok komandan itu. Ayo turun. Lah jok bengok-bengok sampai mau pucet ngono pada ambek aku ngono. Ayo turun. Ucapan syukur. Wah langsung kita gandeng tangan. Wah memuji-muji Tuhan. Kalau saya cerita rasanya lucu ya. Saudara juga banyak yang tertawa. Waktu itu aku nangis luar biasa. Aku memuji sambil nangis nemen. Nggak aku tok semua nangis. Kalau dulu aku mengenal Yesus dari kata orang. Aku tahu Yesus dari Alkitab. Malam itu aku melihat Yesus langsung. Tangannya terulur menolong kita semua. Merubah korak menjadi penunjuk jalan. Coba. Atas kebayangan korak ini loh kami sampai dengan selamat di gereja. Kelihatannya peristiwa ini kecil tapi dampaknya besar bagi kami teman-teman semua. Malam itu dan seterusnya iman kami terdongkrak luar biasa. Bahwa Yesus segalanya bagiku. Dia mampu melakukan yang tak mungkin menjadi mungkin. Sekarang banyak teman-teman saya yang mengalami penodongan ini, jadi hamba Tuhan, ada yang jadi gembala cabang dan sebagainya. Karena peristiwa itulah saya boleh berdiri di mimbar yang kudus ini. Karena itu kalau saudara mungkin mengalami masalah kayak saya, mungkin bukan ketodong, mungkin masalah lainnya, berseru kepada Yesus. Saya mau tanya, doa itu perlu panjang kata-katanya apa enggak? Loh ibu-ibu ini loh doanya cuma 2 kata, bener aku dengar. Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong sambil nangis. Saya tanya doa itu perlu panjang kata-katanya enggak? Loh padahal di gereja yang saya sekolah Alkitab itu nek ngajari doa dawa nih masalah. Kayak doa makan ya aduh. Yang doa Pak Pendeta ini tempat saya sekolah Alkitab ini.
Kami teringat saudara kami di Bosnia. Lu cadone. Ploso baru gak didungakne Bosnia didungakne. Wah bulat-bulat kami tahirkan dari kolesterol, diabetes. Iki genai doa apa laborat ini. Doa itu tidak perlu panjang kata-katanya, tapi dari jeritan hatimu yang paling dalam. Amin. Saya tanya lagi, doa itu perlu pejam mata apa enggak? Loh, doa. Katanya harus pejam mata, benar ya? Katanya kalau pejam mata tambah konsentrasi, katanya. Ya silakanlah mau pejam mau enggak, yang penting dari hatimu yang paling dalam. Saya beritahu, doa jangan pejam mata untuk dua hal. Yang pertama, kalau nyetir mobil. Loh, jangan doa sambil pejam mata, nobrok sampean. Yang kedua, doa di depannya orang gila. Loh, betul, saya ini pernah soalnya. Saya disuruh doa, ada orang gila. Kayak persekutuan doa, ada yang, Pak tolong didoakan Pak. Ada salah satu jemaat Pak, minta mukjizat Tuhan. Oh amin. Gitu. Ketika mau doa saya diperingati. Nek Isa jangan pejam mata Pak ya. Loh, apa Bu? Soalnya sing didoakan ini nganteman Pak. Loh. Wah iki doane akeh gak manjure wong aku wis takut dhisik. Loh, diperingati gitu ya aku. Nganteman lho Pak iki lho, aku bingung, aku doa malah diantem mimisen aku lah. Jadi saya doa cari pintu yang paling dekat aku. Nek ana apa-apa tak melayu baban ning liyane. Ya dua hal. Doa di depan orang gila jangan tutup mata. Doa nyetir mobil jangan tutup mata. Amin. Kalau doa di kamar mau tutup mata, ndak terserah. Amin. Yang penting doa itu dari hatimu yang paling dalam. Percayalah, lihat. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud ini percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang menjawab doa. Jemaat di sini percaya Yesus yang kau sembah menjawab doamu. Engkau pulang dari tempat ini, doamu pasti dijawab. Kau yang sakit pasti mengalami kesembuhan. Yang bekerja diberkati, yang lemah dikuatkan. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus, Tuhan yang menjawab doa. Amin. Kita lihat ayat berikut. Agak lebih dikit enggak apa-apa Pak. Mohon izin Pak. Aku memberikan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang. Aku lihat imannya Daud setelah dia berdoa. Ada perubahan besar dalam pribadi Daud. Kalau tadi ayat yang awal itu melas piye Mas, musuhku akeh Mas, aku gak suwe game iki. Tapi lihat sekarang. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku, timbul imannya. Kita pun sama. Kalau engkau tadi terpuruk setelah engkau berseru kepada Yesus, ada perubahan besar dalam dirimu. Karena Tuhan itu menjawab doa. Lanjut. Aku tidak takut, lihat pengakuannya. Kalau tadi betapa banyak lawanku melasi ngono rek. Sekarang aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tidak takut Daud. Ayo maju, oh, ini dadaku, mana dadamu? Gitu loh. Setelah dia berseru kepada Tuhannya, kita berseru kepada Yesus, iman kita terdongkrak luar biasa. Dan Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Lanjut, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Yang terakhir, dari mana? Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari mana pertolongan? Dari Tuhan, berkat-Mu atas semua jemaat Raja Damai. Mari silakan BL, singer, pemusik. Kita akan akhiri khotbah ini. Tuhan memberkati. Lakukan seperti Daud lakukan. Kalau ada masalah, berseru kepada Yesus. Dia pasti menjawab doamu. Pulang dari tempat ini, engkau mengalami mukjizat yang luar biasa.
Kuasanya membangkitkan, urapan